Itu insya Allah kalau kita sering melakukannya, maka kita akan memiliki aura pengasihan. Kita akan terlihat sangat berwibawa dan ya tentunya tampan juga ya di depan lawan jenis ya gitu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Kita akan kembali lagi membahas tentang dunia spiritual dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah sedulur, saya akan membahas tentang pengasihan lagi ya sedulur. Setelah beberapa kali saya bahas tentang masalah aura dan juga aura pengasihan ya. Jadi kalau kita bahas pengasihan itu memang sedikit seru ya, sedikit unik juga. Karena memang banyak sekali yang sedulur-sedulur yang membutuhkan ilmu pengasihan bagi kehidupan sehari-harinya, untuk pekerjaannya ataupun untuk aktivitasnya begitu. Nah, jadi untuk yang akan saya bahas kali ini tentang aura pengasihan lagi. Akan tetapi kalau bisa dibilang cara apa ya, ini bisa disebut juga cara kesepuhan ya. Cara kesepuhan orang-orang Jawa dulu, atau kepercayaan lah ya, ilmu kesepuhan lah gitu. Kita sebut saja ilmu ini adalah ilmu kesepuhan. Nah, kalau kita membahas tentang ilmu kesepuhan sedulur, kalau kita membahas ilmu kesepuhan itu memang sedikit tidak apa ya, tidak masuk akal ya. Karena alhamdulillah saya menyimpan beberapa ilmu kesepuhan yang memang rata-rata semuanya itu tidak masuk akal gitu. Ya meskipun sebenarnya kalau kita sudah membahas tentang dunia ilmu kegoiban itu, ya memang rata-rata semuanya tidak masuk akal, semuanya tidak masuk logika. Kalau ilmu kegoiban bisa diartikan atau bisa dilogikakan, maka ya itu bukan ilmu kesepuhan, itu adalah ilmu metafisika. Jadi kalau ilmu kesepuhan dan juga ilmu kegoiban itu sudah tidak bisa diukur dengan nalar ataupun diukur dengan logika otak manusia ya gitu. Pada dasarnya seperti itu. Contohnya kalau kita misalnya apa ya istilahnya, kita pakai minyak ya, minyak pengasihan, terus kita gunakan, orang lain menjadi menyukai kita. Kalau secara logika ya nggak mungkin sedulur. Apalagi kalau misalnya kita gunakan minyaknya yang wanginya itu biasa saja gitu, tentu tidak akan masuk logika. Tapi kalau misalnya kita pakai minyak pengasihan, ya sudah minyaknya wangi, dicium oleh lawan jenisnya juga harum. Nah itu masih bisa kita artikan atau kita masukkan ke logika. Tapi kalau minyaknya bahkan tidak berbau sedikit pun tapi orang lain menyukai kita, ya itu sudah tidak masuk logika juga begitu. Apalagi ya itu tadi, untuk ilmu kesepuhan itu, ilmu goib itu sudah tidak bisa masuk logika lagi ya gitu. Nah, mungkin yang akan saya bahas kali ini adalah tentang aura pengasihan, tentang pengasihan begitu ya. Tidak lain, ya niat saya juga ingin membantu sedulur yang memang membutuhkan ilmu pengasihan untuk memiliki daya tarik lawan jenis, untuk supaya sedulur itu tidak, kita semua itu tidak diacuhkan, tidak dicuekin ya oleh lawan jenis. Apalagi sedulur misalnya sampai hari ini belum mendapatkan jodoh atau belum mendapatkan pasangan hidup begitu ya. Ya mungkin dengan beberapa syariat atau dengan beberapa cara yang saya ajarkan di YouTube itu bisa untuk membantu sedulur dalam hal mencari jodoh begitu.
Jadi dari banyaknya cara-cara yang saya ijazahkan, sedulur bisa pilih salah satu atau misalnya bisa digunakan dengan cara-cara, semua cara yang saya ajarkan ya. Salah satunya cara ini. Jadi cara ini adalah cara kesepuhan yang memang memiliki satu manfaat atau satu fadilah, yaitu untuk pengasihan ya. Nah, pengasihan di sini berbeda dari pengasihan biasanya. Contohnya yang sempat saya bahas kemarin itu adalah pengasihan untuk membuka aura ya, menggunakan daun pisang itu. Kalau sedulur belum nonton, boleh klik link di atas ini ya. Nah, sedangkan yang akan saya bahas kali ini adalah cara membangkitkan aura pengasihan, aura pemikat, dengan cara kesepuhan, sedulur. Ya meskipun yang cara yang kemarin itu ya semi-semi kesepuhan juga sih sebenarnya, tapi lebih ke hikmah yang kemarin itu. Nah, untuk yang sekarang memang murni dari kesepuhan, karena ini tanpa bacaan, tanpa mantra, tanpa amalan apapun, cukup dengan mempraktekkan cara ini ya gitu. Jadi cukup dengan mempraktekkan cara ini, maka kita sudah bisa mengamalkannya, istilahnya gitu. Kita sudah bisa mengamalkannya cukup dengan melakukan cara ini. Nah, jadi caranya adalah setiap kali sedulur misalnya mau cukur rambut, lah kok cukur rambut gitu bagus? Ya memang seperti itu caranya. Setiap kali sedulur mau cukur rambut, setiap lelaki mungkin ya misalnya setiap bulan atau misalnya 2 bulan sekali atau setiap minggu sekali, ya mungkin dia itu suka cukur rambut ya. Kita kadang suka cukur rambut. Tapi kalau bisa sedulur setiap mau cukur rambut itu gunakan cara ini. Gunakan cara ini. Dan jangan bilang misalnya caranya gak masuk akal. Ya memang seperti itu caranya. Saya juga berpikir ini gak masuk akal kalau kita logikakan ya. Tapi kalau kita lihat cara kesepuhan ya memang seperti itu caranya gitu. Jadi caranya setiap kali sedulur mau cukur rambut, gunakan cara ini. Yaitu adalah sedulur cari pangkas rambut. Dan setiap kali sedulur mau cukur rambut itu pada hari Jumat. Misalnya nih, sedulur misalnya mau cukur rambut nih. Usahakan setiap cukur rambutnya itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Waktunya bebas, mau pagi, siang, sore, malam itu bebas. Kadang ada ya tukang cukur rambut itu yang buka sampai malam, sampai jam berapa, jam 9 malam itu kan ada. Malam juga nggak apa-apa, yang penting masih masuk hari Jumat ya. Nah, sedulur cari pangkas rambut pada hari Jumat kalau mau dicukur ya gitu. Nah, usahakan posisi mencukurnya sedulur, usahakan menghadap ke arah timur, menghadap ke arah timur. Jadi kita berada di barat gitu ya. Kita posisinya itu menghadap ke arah timur begitu. Wajah kita menghadap ke arah timur gitu ya. Kita menghadap ke arah matahari terbit gitu. Menghadap ke arah timur pada hari Jumat. Kita cukur rambut pada hari Jumat menghadap ke arah timur cukurnya ya. Tapi kalau misalnya tokonya itu terserah. Misalnya mau tokonya atau rukonya itu menghadap ke arah manapun boleh. Yang penting kita cukur rambutnya itu menghadap ke arah timur ya. Gitu. Nah itu udah caranya seperti itu. Nah insya Allah kalau misalnya kita mempraktekkan cara ini, menggunakan cara ini, kita cukur rambut setiap hari Jumat, ya Jumatnya bebas. Misalnya mau 1 bulan sekali, ya kalau seperlunya kita mau cukur rambut ya gitu, usahakan kita menghadap ke arah timur. Atau kalau misalnya ada teman kita yang bisa cukur rambut, ya kita cukup minta tolong ke dia, kita cukurnya menghadap ke arah timur begitu. Itu caranya memang sesimpel itu sedulur. Tapi ya memang ini caranya. Jadi insya Allah dengan kita sering melakukan cara ini ya, kita rutin misalnya kita setiap mau cukur rambut itu selalu menggunakan cara ini, insya Allah kita akan memiliki aura pengasihan, aura pemikat di dalam diri kita gitu ya. Itu akan memancar gitu sedulur. Sehingga orang lain yang melihat kita itu merasa kita itu memiliki daya tarik gitu ya. Mereka itu akan memandangi kita, mereka itu akan tersimpati kepada kita gitu, seperti itu. Jadi kalau kita lebih sering misalnya setiap kita cukur pasti kita lakukan cara ini, maka setiap waktu itu maka aura kita itu akan terus bertambah dan terus bertambah sedulur. Nah mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini yang singkat dan simpel itu insya Allah kalau kita sering melakukannya maka kita akan memiliki aura pengasihan, kita akan terlihat sangat
berwibawa dan ya tentunya tampan juga ya di depan lawan jenis ya gitu. Semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.